Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah penduduk terpadat di Pulau Kalimantan. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, ada lebih dari 800.000 jiwa penduduk kota Samarinda. Angka tersebut mencakup bukan hanya masyarakat lokal, namun juga perkembangan dari banyaknya para pendatang dari berbagai daerah. Berdasarkan sejarah, dahulu Samarinda merupakan wilayah strategis untuk titik pertemuan para pedagang dari arah Hulu Mahakam dan dari luar timur Kalimantan. Hal tersebut membuka kesempatan untuk masuknya berbagai etnis. Salah satunya adalah etnis Tionghoa. Sebelum masuk ke Samarinda, orang-orang Cina atau Tionghoa, kalau orang zaman dulu nyebutnya sebenarnya Tionghoa. Jadi ada interaksi dengan kerajaan Kutai Kertanegara yang pusatnya di sekarang namanya Desa Kutai Lama, masuk Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Itu dulu awal kali orang-orang dari Tiongkok datang ke timur Kalimantan. Dia masuknya ke muara Sungai Mahakam, itu singgah di Kutai Lama untuk melakukan perdagangan gitu. Itu riwayat itu tercatat dalam naskah Salasilah Kutai. Ini naskah Arab Melayu yang ditulis abad 19. Itu salah satu ceritanya tentang kedatangan rombongan Tionghoa tersebut untuk berdagang. Ada interaksi dengan Raja pertama Kutai Kertanegara. Riwayat Salasilah Kutai itu juga menyebutkan bahwa rombongan ini kemudian ada yang kemudian berlayar sampai ke Sangkulirang dan menurunkan sebuah sub etnik Dayak yang namanya Dayak Basap. Itu ada. Juga nama Jahitan Layar, nama negeri di Kutai Lama itu adalah Bukit Jahitan Layar. Itu asal-usulnya karena kapal dari orang Tiongkok ini layarnya robek dan dilakukan penjahitan di suatu bukit tersebut, yang sehingga nama bukitnya menjadi Jahitan Layar. Jadi ketika kita merujuk kapan sebetulnya mulai ada, ya kurang lebih abad 13 itu sudah ramai orang-orang Tionghoa yang datang ke Kesultanan Kutai. Nah, akan tetapi belakangan tidak terlepas ketika dalam proses perkembangannya memasuki periode abad setelah periodenya Haji Batara, misalnya abad ke-14 hingga abad 16, itu mereka sudah ada yang bermukim di wilayah Palarang, yang dimana Palarang itu sebelum ada kebijakan pemindahan wilayah baru dari Palarang ke Samarinda, nah itu mereka bermukim dulu di situ. Nah, kemudian pada periode berikutnya, ketika kita melihat bagaimana kemudian mereka hingga nanti bermukim di wilayah yang disebut sebagai pecinan atau sekarang di wilayah sekitar pelabuhan, Pasar Pagi, daerah Yosudarso itu, sebetulnya orang-orang Tionghoa ini memang beberapa periode itu mereka tidak secara migrasi secara besar-besaran, akan tetapi ada beberapa periode, terutama ketika mulai masuk pada periode akhir abad 19. Nah, ini pengaruhnya juga dengan kebijakan politik di pemerintahan Kutai, Kesultanan Kutai, di mana pada tahun 1844 ketika Awang Long ini dapat dipukul mundur oleh prajurit-prajurit Belanda, ketika Tenggarong sudah dikuasai, ditetapkan Traktat Tepian Pandan pada tahun 1844, maka di situ mulai Kesultanan Kutai mengakui kebijakan ataukah mengakui keberadaan gubernur Belanda di wilayah Kesultanan Kutai. Nah, kebijakan nanti ya ketika berubah, Kesultanan Kutai ini wilayahnya sebagian sudah dikuasai oleh pemerintah kolonial, maka di situ nanti juga ada kebijakan-kebijakan yang berkaitan juga dengan etnis Tionghoa. Nah, ketika mulai beroperasi tambang misalnya, ketika gubernur Belanda ini sudah diakui kekuasaannya di wilayah Kalimantan secara umum, maka di wilayah Kesultanan Kutai juga terpengaruh ya, di mana Kesultanan Kutai mengakui dan melakukan kerjasama kontrak kerjasama dengan Belanda. Dan itu misalnya dengan ketika kita merujuk ke wilayah Luakulu misalnya, di situ ada perusahaan tambang batu bara, yakni Osborneo Masapik. Kemudian di wilayah Palarang juga dulu ada. Kemudian di wilayah Sanga-Sanga pada awal abad 20 itu juga sudah mulai ada aktivitas eksplorasi, dulu awalnya eksplorasi tambang di wilayah Sanga-Sanga, tambang minyak. Kemudian nanti belakangan dibangun kilang minyak di Balikpapan. Nah, dalam proses perkembangannya, kedua tambang ini ternyata juga turut berpengaruh terhadap kedatangan orang-orang Tionghoa
baik kedatangan mereka secara perseorangan ataupun sengaja didatangkan oleh pemerintah kolonial. Nah, termasuk nanti ketika pemindahan pusat bisnis, ekonomi dan sebagainya, dan hingga menjadi pusat pemerintahan pada masa Hindia Belanda, di Samarinda semakin ramai orang-orang Tionghoa. Dan setelah itu pada periode itu pemerintah kolonial membagi beberapa wilayah, termasuk orang-orang Tionghoa ini diberikan tempat tersendiri yang belakangan di wilayah Indonesia dikenal dengan wilayah pecinan. Nah, termasuk di wilayah Yosudarso itu ditempatkan orang-orang Tionghoa karena memang ini kaitannya dengan bagaimana skill, ya, keterampilan dan kemampuan orang-orang Tionghoa dalam mengelola keuangan, dan itu dimanfaatkan oleh orang-orang Belanda. Mereka didatangkan dari Batavia, Jakarta sekarang, itu mereka didatangkan tersendiri dan kemudian ditempatkan pada wilayah yang strategis di mana itu cukup dekat dengan wilayah pelabuhan. Dan pemerintah Belanda kan kita mengenal dalam sejarah itu ada politik divide et impera, pecah belah atau ya pecah. Ya, jadi Belanda itu menerapkan pembagian permukiman berdasarkan etnik. Kebetulan pecinan itu diberi tempat atau lokasi yang merupakan yang paling dekat dengan pelabuhan. Kawasan pelabuhan di Samarinda itu yang sekarang Jalan Yosudarso itu dulu dikenal dengan nama Pecinan. Pecinan itu artinya ya, permukiman orang-orang Cina. Gitu. Orang Cina di Yosudarso, ya pelabuhan juga. Terus orang-orang lokal atau pribumi yang umumnya orang suku Banjar itu yang sekarang lokasinya ke Pasar Bagi itu orang Banjar. Kemudian ke barat lagi itu orang-orang Jawa yang sekarang namanya Kampung Jawa. Kemudian kalau orang Bugis atau Sulawesi itu di Samudra Seberang sebagian. Jadi ya itu tadi, orang-orang Tionghoa memperoleh keuntungan dengan dekatnya dia bermukim di pelabuhan. Dan pada awal abad ke-20 tahun 1900-an itu Belanda memberikan hak istimewa kepada orang-orang Tionghoa untuk memonopoli perdagangan di pelabuhan, sehingga ini menimbulkan semacam kecemburuan sosial bagi masyarakat pribumi, sehingga para saudagar atau pedagang lokal membentuk suatu persekutuan dagang untuk menyaingi monopoli yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa di pelabuhan Samarinda. Akibat dari adanya kebijakan divide et impera pada masa penjajahan Belanda di Samarinda, etnis Tionghoa yang berada di pinggiran Sungai Mahakam menjadikan daerah tersebut sebagai tempat bermukim. Dalam memenuhi kebutuhan spiritualnya, masyarakat etnis Tionghoa pada masa itu membangun kelenteng Tien Lekong sebagai tempat peribadatan. Tahun 1903 berdirinya kelenteng ini kan, sebelum itu kan pembukuannya kan ya nggak terselesaikan, bahwa yang pendirinya itu telah meninggal gitu loh, ya kan, jadi kan terbengkalai pembukuannya. Nggak urus sempat juga ya, gara-gara. Terus oleh dekade keduanya pada tahun 1905 baru berdiri di kelenteng ini. 1905 itu baru berdiri bagus. Ya, baru bagus kelenteng ini. Kelenteng yang dibangun oleh Oi Koi Guan atau biasa dikenal Oi Ching Chawan merupakan sebuah bangunan yang dibangun tanpa paku dan hanya menggunakan pasak. Terdapat 8 tiang penyangga dari bangunan kuno ini. Salah satu tiang penyangga bangunan ini miring akibat dibom Jepang saat hendak memberanguskan pabrik minyak goreng yang berada di belakang kelenteng. Bangunan ini awalnya berbentuk rumah panggung karena berada di pinggir pertemuan Sungai Karangmumus dengan Sungai Mahakam. Selain membangun kelenteng sebagai tempat peribadatan, etnis Tionghoa yang ada di Samarinda juga membangun sekolah khusus pecinan. Kalau sekolah itu jelas mereka perlu pendidikan, perlu untuk bisa baca tulis. Dan itu inisiatif dari kelompok Tionghoa sendiri. Dan itu sekolah khusus untuk anak-anak Tionghoa. Adapun pribumi beda lagi sekolahnya. Namun sangat disayangkan kebakaran hebat pada tahun 1958 di kota Samarinda yang menghanguskan banyak sekali toko-toko dan rumah warga yang berlokasi di sepanjang jalan pelabuhan yang saat ini bernama Yosudarso. Juga harus menghanguskan sekolah etnis Tionghoa tersebut. Tapi ingat, sebelum yang
sekolah itu terbakar sebenarnya tahun 58. Jadi ada tanggal 4 April 1958 itu kebakaran besar Samarinda. Kalau kata para orang tua itu kebakaran terbesar dalam sejarah selama mereka hidup. Dan juga berdasarkan bukti foto, ada banyak foto tahun 58 itu, memang saya melihat foto hampir sepanjang Sungai Mahakam dari Jalan Pelabuhan atau Jalan Dermaga sampai ke lokasi yang sekarang Citranyaga itu kebakaran luas. Ada saya fotonya di komputer. Seluas itu kebakarannya. Termasuk sekolah Cina tadi. Tahun 58 gedungnya sudah hangus, hilang, rata dengan tanah. Selanjutnya pada tahun 1959, pemerintahan era Soekarno menerbitkan peraturan pemerintah nomor 10 yang berisi larangan bagi warga negara asing untuk berdagang di daerah-daerah di bawah tingkat kabupaten. Jadi tahun 1959 itu seiring dengan dekret Presiden 5 Juli 1999 yang pada intinya adalah perubahan sistem demokrasi parlementer atau liberal menjadi demokrasi terpimpin, yang dalam hal ini Presiden Soekarno menjadi pusat dari kekuasaan, pusat dari pemerintahan. Dan zaman itu Presiden Soekarno ingin menjadi pionir dari gerakan tidak berpihak kepada blok barat, tidak berpihak kepada blok timur, dan obsesi Soekarno menjadikan Indonesia sebagai negara adidaya, sehingga berimbas kepada perusahaan-perusahaan besar yang mengelola sumber daya alam juga, yang sebelumnya dikelola oleh orang-orang Belanda. Contohnya itu perusahaan minyak BPM itu diambil alih. Perusahaan minyak yang sekarang jadi Pertamina itu diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Dan kalau ada tadi disebutkan peraturan pemerintah tadi kan, itu ya salah satu bentuk dari kebijakan pemerintah untuk ada namanya jargon berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Jadi semangat untuk mengindonesiakan segala aset, mengamankan aset gitu. Ya. Karena pada saat itu kan si Tionghoa itu dianggap masih terkonotasi sebagai warga negara asing, itu imbasnya dia pulangkan. Iya. Karena dia menganut dua kewarganegaraan gitu. Adanya peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1959 memaksa pemerintah RRT mengirimkan sebuah kapal untuk mengangkut warganya kembali ke tanah Tiongkok. Hal ini juga menyebabkan adanya kerenggangan hubungan antara Indonesia dan Tiongkok pada saat itu. Namun, sejak runtuhnya pemerintahan Soeharto, hubungan antar etnis Tionghoa dan etnis lainnya berangsur-angsur membaik, dan juga tindak rasisme semakin berkurang sampai saat ini. Hal-hal suram, kelam di masa lalu saya kira semenjak reformasi malah berangsur-angsur menjadi pudar. Sudah terjadi adaptasi, sudah hal yang biasa, bergaul, berinteraksi itu biasa sudah. Tidak ada lagi, sudah tidak tampak lagi adanya ungkapan rasis atau perasaan kebencian gitu, tidak ada lagi. Kalau dulu waktu SD ya, itu sering kayak rasis-rasis gitu, bilang Cina-Cina, Cipeng gitu ya. Kalau sekarang sih udah enggak, karena udah berbaur semua kan. Oke. Jadi karena udah berbaur dan semakin kesini udah makin oke aja. Iya, oke aja. Ini dari temen nggak ada ya, tapi kalau misalnya kita udah kenal, habis itu kita misalnya bukan dikatain, bukan kayak apa ya bahasa halusnya tuh, kayak diolok. Tapi mungkin ejekannya sepele, tapi orang yang dikenal aja. Tapi nggak pernah dapat rasisme yang parah banget. Enggak. Kalau untuk bukti saya menyaksikan misalnya ke bengkel atau ke toko itu, ya pergaulannya normal antara karyawan sama bosnya itu biasa, normal, bercanda-bercanda begitu. Tidak seperti stereotip dalam tayangan TV atau film gitu yang bos itu seakan-akan garang sangar begitu ya. Atau seperti ini film kartun Sok Pujarwo itu kan kesannya itu
karyanya tertindas itu. Itu parah itu film. Mengesankan pribumi yang lugu yang selalu tertindas. Iya, benar. Selalu jadi masalah. Mas Oppo. Kalau di Samarinda enggak lagi. Termasuk ketika isu rasis mulai mencuat lagi pasca itu demo berjilid-jilid Jakarta. Yang pilgub ya itu. Itu kan 18. isu itu kan akhirnya melebar, walaupun Jakarta akhirnya mau coba-coba ditularkan ke seluruh Indonesia kan. Iya benar. Ada yang terpancing, misalnya sekelompok orang terpancing di Samarinda waktu itu ketika di Jakarta ada gerakan menyalakan lilin, 1000 lilin, di Samarinda juga ikut. Nah itu hal-hal yang provokasi sebenarnya, hal-hal yang provokatif sempat terjadi, tapi konfliknya di media sosial waktu itu masih sebatas media sosial, belum sampai ke tindakan aksi di lapangan. Saya kira itu ada aktor intelektualnya lah. Artinya yang di Samarinda ini bukan ori muncul hal seperti itu, tapi karena terprovokasi atau situasi di tempat lain. Satelitnya kita juga. Iya. Apa itu situasi aktual yang terjadi pada tahun 2017 imbas dari kasus Jakarta. Tapi kemudian tahun 2019 bulan Juli itu Basuki Cahayapurnama kan datang ke Samarinda untuk suatu acara seremoni bersama masyarakat Dayak, dan sebagian dia di dalam Dayak itu ada juga orang Tionghoanya. Nah, suatu acara keagamaan begitu. Itu kalau ada asumsi bahwa masyarakat Samarinda menolak Cina, buktinya Ahok datang tidak ada masalah. Tidak ada demo-demo tuh nggak ada. Nggak ada. Pas sama Ahok di sini tuh Nggak ada. Padahal waktu demo 212 di Samarinda juga ada demo. Iya benar. Tapi ketika Ahoknya datang ya nggak masalah. Datang aja. Iya, karena itu masalah yang berbeda. Yang kasus Jakarta dengan seorang Tionghoa yang mau datang Samarinda itu beda kasus, dan tidak masalah orang Samarinda. Dari ormas-ormas yang ada pun tidak ada melakukan demonstrasi. Meskipun sempat terjadi beberapa peristiwa yang kurang mengenakan di masa lampau bagi etnis Tionghoa di Samarinda, hal tersebut dapat dijadikan pembelajaran untuk masa sekarang agar kerukunan antar etnis di Samarinda tetap terjaga. Kalau untuk harapannya sih kan sekarang masih ada perbedaan-perbedaan kayak etnis Tionghoa sama etnis Cina. Harapannya sih ke depannya supaya lebih setara aja kita warga Indonesia gitu ya. Harapannya mungkin ada yang Chinese yang dulu atau yang dari zaman misalnya yang bisa kita bilang orang-orang dulu lah. Yang orang-orang dulu tuh kayak dia itu masih belum menerima orang-orang sekitar. Tapi banyak juga yang kayak gitu. Misalnya saya juga orang Chinese masih belum orang-orang dulu tuh masih belum ada yang menerima juga, sesama Chinese juga masih belum menerima. Harapannya bisa saling menerima. Harapan saya, apa-apa yang terjadi di masa silam, hal yang negatif itu kita pelajari untuk tidak kita ulangi. Misalnya tentang konflik masa lalu. Adapun yang positif tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan supaya harmonisasi hubungan antara etnik Tionghoa dan etnik lainnya itu menjadi baik dan tidak mudah terprovokasi oleh kejadian di lokasi lain begitu. Saya harap Samarinda tetap damai, tetap tentram, para warganya tidak mudah terprovokasi. Itu aja. Kami dari kelompok 2 Hubungan Internasional A 2019 pamit undur diri. Terima kasih.